penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil masih belum bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Padahal hasil pembuangan energi fosil berdampak pada tercemarnya udara serta memicu pemanasan global. Inilah yang mendorong kelompok aktivis peduli lingkungan bahu-membahu menyelamatkan bumi dari bahaya bahan bakar fosil. Seperti Yayasan Madani Berkelanjutan yang mendorong peralihan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar nabati. Lembaga nirlaba yang fokus bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi mendorong pengembangan bahan bakar nabati generasi kedua non-sawit dengan menggunakan limbah dan tumbuhan non-pangan. Jadi ini yang sekarang kita kembangkan dan kita coba dari skala yang kecil. Karena kalau skala besar, bersaing dengan sawit, industrinya yang sudah jadi, itu akan sangat sulit. Tapi kita coba dari skala desa dan itu yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi gitu ya, institusi usaha membantu nelayan dengan jelantah, membantu petani dengan dieselnya dan yang lain-lain. Nah ini yang coba kita kembangkan terus-menerus, walaupun memang pasti akan ketemu tantangan gitu, scalabilitas kalau tadi dikatakan economically not feasible, cuman saya pikir ini patut dicoba gitu, karena desa mandiri energi sampai dengan detik ini kalau kita tanya ke pemerintah apa kabar dengan desa mandiri energi, belum ada yang bisa menjawab dengan memuaskan. So aku pikir generasi kedua dari BBN ini atau nanti mungkin generasi ketiga dari BBN ini bisa menjadi solusi, dan aku yakin karena bahan bakunya sudah kita teliti dan ada memang di tingkat lokal sehingga ini bisa menjadi jawaban. Sementara itu salah satu peneliti kajian bahan bakar nabati Wiko Saputra, jarak pagar, kelapa, kacang suuk, kapuk, kelor, nimbas, radu alas bisa menjadi alternatif tanpa membuka lahan baru. Selain itu limbah yang dihasilkan bisa dimanfaatkan dan pemanfaatan etanol dari tanaman mengandung gula bisa diolah dari minyak jelantah. Menurutnya Indonesia punya 2,27 juta hektar lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman jenis tersebut. Potensi lahan ini bisa diperkuat dengan keterlibatan petani langsung dalam pengolahan perkebunan tanaman bahan baku BBN. Nah, banyak juga tanaman-tanaman yang endemik di tingkat lokal yang sebenarnya tanpa dibudidayakan secara massal pun tanamannya sudah berkembang biak juga di situ. Nah, artinya kalau ini kita optimalkan untuk pemanfaatkannya untuk bahan bakar nabati, nilai tambahnya itu sangat besar sekali. Dari nilai ekonominya 0, malahan dianggap sebagai benaru. Kalau kita gunakan untuk bahan bakar nabati, dia bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi, otomatis masyarakat akan sejahtera. Pengembangan bahan baku BBN masih memiliki tantangan yang cukup kompleks. Selain bahan baku masih mengandalkan CPO, perluasan penggunaan BBN di dalam negeri masih menghadapi masalah karena harganya yang mahal sehingga belum mampu bersaing dengan bahan bakar minyak. Dengan pengembangan bahan bakar nabati selain sawit diharapkan dapat membantu mewujudkan komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon hingga 29%. Produksi dan penggunaan bahan bakar nabati yang berkelanjutan juga dapat memberikan berbagai manfaat sosial ekonomi. Media Tawadu, Syari Kurniawan, DAI TV.